Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara menggunakan tool Article Magic, khususnya untuk fitur yang terbaru untuk Magic Super ya. Untuk Article Magic Super, kita akan membahas tentang cara menggunakan untuk auto post ke blog WordPress maupun blogger punya teman-teman semuanya. Jadi dari tutorial yang sebelumnya kita udah pahami di sini untuk artikel Magic itu ada 3 bagian untuk Magic reguler, Magic Express, Magic Super. Ya, ada 3 ini. Yang Magic reguler ini kelebihannya teman-teman bisa masukkan artikel di sini dan muncul 3 hasil di sini ya. 3 hasil di sini ini fungsinya. Kemudian yang untuk Magic Express ini seperti tutorial pada video sebelumnya, teman-teman bisa masukkan artikel di sini lalu klik publish. Jika teman-teman ingin masukkan artikel secara manual atau yang artikelnya lebih dari 1500 kata, teman-teman bisa menggunakan fitur Magic Express ini. Nah, kemudian kita akan membahas tentang Magic Super ini yang merupakan fitur terbaru. Kita klik di sini. Video tutorial sebelumnya sudah saya jelaskan cara menggunakannya cukup simpel. Tinggal teman-teman masukkan link URL-nya di sini, kemudian di setting, di bagian kata-kata tertentu atau menetapkan keywordnya. Kemudian untuk setting fitur auto post-nya yang nanti kita akan bahas. Kemudian di sini teman-teman harus mengaktifkan juga aktifkan reminder postingan dan juga setting linknya. Baik, saya jelaskan dulu di sini membahas kita terpenting tentang fitur auto postnya ya. Jadi sebelum menggunakan fitur auto post di sini, yang perlu teman-teman pahami adalah di sini ini toolnya akan dipakai oleh banyak user. Jadi untuk membedakan antara user yang satu dengan yang lain untuk ke blog yang dituju itu harus menggunakan fitur pada kategori. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan fitur auto post ini, teman-teman bisa memesan dahulu kategori kepada saya ya, untuk nanti saya buatkan kategorinya. Nah, ini sudah saya jelaskan caranya. Nah, setelah nanti teman-teman saya buatkan kategorinya, nanti akan muncul di sini ya, materinya akan muncul di sini dan bisa-bisa teman pilih. Nah, terus bagaimana cara menghubungkan dengan blog teman-teman? Nah, di sini kita akan membahas untuk yang blog WordPress dahulu. Jadi untuk menghubungkan dengan blog WordPress teman-teman, yang perlu pertama teman-teman pahami adalah teman-teman masuk saja di sini ke blog WordPress teman-teman. Nah, misalnya di sini nih saya buat contoh. Nah, setelah teman-teman masuk ke blog WordPress teman-teman, langkah pertama teman-teman harus menginstal plugin Feed WordPress. Nah, ini ya, di add new, tambah baru. Kemudian sini teman-teman itu saja cara Feed WordPress ya. Feed WordPress. Feed WordPress. Oh, ini jangan dikasih spasi biar cepat ketemunya. Feed WordPress ini. Nah, ini tanpa ada spasi ini ya. Feed WordPress. Kemudian teman-teman install. Teman-teman install di sini ya. Install dahulu. Setelah selesai installnya, teman-teman aktifkan. Setelah teman-teman aktifkan, di sini sudah terinstall. Teman-teman akan melihat plugin ini, Syndication. Jadi di sini menunya namanya Syndication. Teman-teman klik di sini. Nah, teman-teman klik di sini. Kemudian nanti teman-teman setting ini kan belum ada nih. Nah, teman-teman masukkan URL-nya di sini. Nah, seumpamanya di sini URL-nya untuk kategorinya adalah
tentang kategori artikel magic. Ini kita akan buka dulu untuk link kategori artikel Indonesia ya. Kita buka dulu. Atau saya buatkan yang baru aja biar enak ya. Ini nanti saya buatkan dulu kategori yang baru supaya untuk pembeda ini kan kategori defaultnya. Defaultnya ini saya buat dulu untuk yang baru. Sudah saya buatkan, coba saya reload dulu. Nah, di sini udah muncul. Ini kategori yang baru saja saya buat, namanya berita terbaru. Jadi kita buka linknya. Nah, di sini masih kosong. Terus untuk mengambil feednya, teman-teman ini di akhirnya ditambahin kata-kata feed ya. Kata-kata feed seperti itu ya nih. Slash setelah ini kategori berita terbaru slash feed ya. Nah, kemudian teman-teman masukkan di sini ke menu apa tadi plugin syndication ini. Nah, terus ini tadi link ini tadi teman-teman masukkan di sini. Masukkan, kemudian klik add ya. Nah, di sini ada pilihan teman-teman ini. Nah, teman-teman pilih ini, gunakan ini saja banyak yang sudah validasi, gunakan use this feed. Nah, setelah itu ya ini sudah, kemudian teman-teman setting di berapa bagian ini. Jadi teman-teman nanti bisa men-settingnya. Bagian yang paling penting ada di bagian post ini, kita klik bagian post ini ya. Ini teman-teman. Nah, ini perlu yang setting di sini di bagian link. Ini pilih yang ini. Nah, the local copy on this website. Ini dipilih, kita klik save. Kemudian teman-teman juga setting bagian author. Di sini kita lihat ceknya mau dipilih umpamanya di teman-teman itu punya beberapa penulis, nanti di sini akan muncul beberapa penulis punya teman-teman. Untuk bagian kategori di sini teman-teman punya juga ada pilihan. Jika bingung bahasa Inggrisnya bisa di translate ke bahasa Indonesia. Akan muncul hati-hatinya. Apakah ini kan kategorinya tadi berita terbaru? Apakah untuk buat kategori baru mencocokkannya atau buat tag baru, ini silakan teman-teman setting sendiri. Ini sesuai dengan keinginan teman-teman semuanya. Jadi di sini teman-teman bisa mengatur sendiri. Ya, yang paling penting tadi adalah di bagian post ini harus dipilih yang the local copy and this website. Oh ya, dan di sini teman-teman perlu ketahui juga bahwa fitur Fed WordPress Syndication ini dia akan mengambil postingan itu setiap 60 menit ya. 60 menit atau 1 jam. Jika menurut teman-teman itu terlalu lama, teman-teman bisa merubahnya di sini dengan masukkan angka berapa yang teman-teman inginkan. Tapi yang direkomendasikan tetap 60 menit. Jadi artinya setiap 1 jam postingan yang teman-teman publish di sini nanti akan terambil ya setiap 1 jam. Nah, jadi bisa diskedul. Di sini bisa juga diskedul berapa setiap berapa menit atau berapa jam teman-teman mau mengambil postingannya supaya otomatis masuk ke website teman-teman semuanya. Jadi itu saja yang perlu disetting. Intinya yang paling penting sekali lagi adalah di bagian menu post ini ya. Post ini linknya ini harus the local copy and this website. Nah, ini di save. Setelah ini selesai, kita praktekkan.
Sini saya ngambil contoh link ini, saya masukkan di sini, ya, masukkan di sini. Nah, ini untuk setting kata tertentu. Jika teman-teman ingin menetapkan keyword tertentu atau kata tertentu supaya tidak berubah, teman-teman bisa masukkan di sini. Nah, tapi ini per kata ya, bukan per kalimat. Jadi misalnya cara membuat artikel ingin nggak dirubah, berarti nanti masangnya cara, terus buat cara juga, terus ganti baris, membuat juga, terus artikel, masukkan artikel juga. Maka nanti kata-kata ini tidak akan berubah ketika proses rewriternya. Nah, di sini teman-teman juga penting untuk wajib checklist di sini ya, supaya nanti bisa berhasil proses rewriternya. Nah, ini tadi yang akan kita pilih adalah berita terbaru, kita pilih berita terbaru, supaya nanti muncul auto postnya di bagian post teman-teman semuanya ya, nanti akan muncul di sini. Kemudian jangan lupa aktifkan rewriter postingannya. Mau dihapus enggak linknya, dihapus ya dihapus, klik hapus semua link. Sudah cukup, selesai, kita publish. Setelah kita publish, kita kemudian klik start. Start udah muncul. Ini kita lihat linknya di sini. Nah, ini udah muncul ya. Nah, kemudian apakah muncul di sini? Kalau kita refresh, ini belum muncul langsung. Kenapa? Karena tadi mengambil postingannya 1 jam. Tapi teman-teman bisa mengeceknya di sini apakah ini berhasil tidak. Ini diklik saja di sini. Kita coba cek hasilnya. Kita klik update now. Nah, di sini udah ada muncul 1 news ya. Nah, kita cek di sini di bagian post all. Semua post. Nah, ini udah muncul. Nah, ini udah muncul ya. Kita cek. Nah, ini udah muncul. Jadi begitu. Jadi artikel ini adalah artikel yang kita ambil dari tool Article Magic dengan kategori berita terbaru yang akan terposting otomatis ke blog teman-teman ketika teman-teman nanti mengupdate-nya di sini ya, bagian ini tadi. Jadi begitu. Nah, saya rasa itu saja, cukup mudah. Intinya di bagian blog teman-teman ini, teman-teman bisa setting sendiri bagian syndication ini ya, untuk mengaturnya teman-teman bisa berkolaborasi sendiri untuk men-setting di sini ya. Nah, jadi seperti itu. Jika nanti teman-teman ingin membuat ini untuk sebagai draft, ini juga bisa di bagian post ini. Jadi enggak langsung terpublish, tapi di setting di bagian draftnya. Jadi muncul sebagai draft. Di sini bisa teman-teman nih publish langsung, tertahan sebagai draft atau sebagai private post ya. Ini teman-teman bisa terjemahkan jika masih bingung. Ini bisa dilihat. Nah, jadi postingan yang dari tools ini apakah nanti masuk ke sini sebagai publikasi langsung, sebagai draft atau sebagai kiriman pribadi, teman-teman bisa setting semuanya. Nah, jadi seperti itu. Jadi itulah cara membuat atau setting auto post untuk blog WordPress. Nah, untuk nanti tutorial berikutnya akan saya berikan tutorial untuk yang blogger. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.